Tengah malam Wang Meng tertidur sangat lelap. Babi hitam di rumahnya masuk ke dalam mimpi dan berkata, "Tunggulah sampai istrimu hamil 10 bulan. Setelah itu membunuhku pun belum terlambat." 3 hari kemudian, seharusnya adalah hari yang disepakati untuk menyembelih babi hitam ini sebagai persiapan tahun baru. Selama beberapa hari Wang Meng terus menghitung bagaimana membagi uang hasil penjualan babi. Namun ia kembali teringat pada babi hitam itu. Dan kejadian dalam mimpinya, babi hitam yang telah dipelihara 3 tahun di kandang. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan samar. Bahkan bisa berbicara dengan bahasa manusia. Tubuhnya bergetar, lalu berubah menjadi seseorang berjubah hitam. Seorang kakek berambut putih mengenakan topi Tao. Wang Meng terkejut hingga berkeringat dingin. Tanpa sadar ia mundur setengah langkah. Setelah lama barulah ia tergagap membuka mulut. "Mengapa kau menghalangiku menyembelih babi?" Orang tua itu menghela napas. Nada suaranya mengandung sedikit penyesalan. "Aku sejatinya adalah siluman babi hitam yang berlatih di pegunungan. Karena tergoda kehidupan dunia manusia, aku pun berubah menjadi babi dan masuk ke rumahmu. Kau memperlakukanku dengan baik. Aku selalu mengingatnya dalam hati. Hari ini aku datang khusus untuk memberitahumu. Jangan terburu-buru membunuhku. Harus menunggu istrimu yang berbakat, mengandung 10 bulan hingga waktunya melahirkan. Baru bertindak pun belum terlambat." Wang Meng dipenuhi keraguan. Baru saja hendak bertanya alasannya, orang tua itu malah melambaikan tangan. "Rahasia langit tak boleh dibocorkan. Ikuti saja perkataanku, pasti akan mendapat berkah. Jika tetap bersikeras melakukannya, takut akan mengundang bencana." Setelah berkata demikian sosoknya bergetar. Cahaya keemasan perlahan memudar, kembali berubah menjadi wujud babi hitam. Mengibas ekor lalu menghilang dalam gelap malam. Wang Meng terbangun dengan kaget. Di luar jendela hari masih gelap. Keringat dingin membasahi tubuhnya, hingga pakaian dalamnya basah kuyup. Ia duduk di tepi ranjang, terengah menarik napas. Berulang kali mengingat mimpi tadi. Adegan babi hitam bercahaya emas berbicara. Terasa ganjil dan menyeramkan. Babi hitam ini 3 tahun lalu dipungutnya sebagai anak babi di kaki gunung. Ia merawatnya dengan penuh perhatian. Kini tubuhnya gemuk dan kuat. Bulu hitamnya berkilau, hingga bisa memantulkan bayangan. Sejak awal musim gugur, warga di kota melihatnya. Semuanya menyarankan segera menyembelih. Katanya babi sebagus ini bisa dijual dengan harga tinggi. Cukup untuk beli baju baru dan persiapan tahun baru. Bahkan warga kota bernama Liu San datang sendiri untuk memesan, bersedia menambah 2 ikat uang. Awalnya Wang Meng pun tergoda. Namun setiap kali mendekati kandang babi, ia selalu merasa babi ini seperti mengerti manusia, hingga tak kunjung tega bertindak. Ia hanya berkata menunggu hari baik. Tanpa terasa angin gugur makin kencang. Padi telah masuk lumbung. Akhir tahun semakin dekat. Barulah ia akhirnya menetapkan hari penyembelihan. Bahkan lebih dulu memberitahu Liu San. Waktu pun telah disepakati. Kini peristiwa mimpi bercahaya emas itu membuat tekadnya yang semula kuat goyah sepenuhnya. Setelah hari terang, ia menceritakan kepada istrinya tentang babi hitam dalam mimpi yang memancarkan cahaya emas dan menyampaikan pesan. Lin Xiu pun terkejut setelah mendengarnya. Matanya terbelalak. Lama kemudian barulah ia berkata mimpi itu terlalu aneh. Namun lebih baik percaya ada daripada percaya tidak ada. Lebih baik kita pelihara dulu dan lihat bagaimana kelanjutannya. Wang Meng mengangguk setuju. Lalu ia menemui Liu San dan berbohong bahwa babinya sakit ringan, sehingga penyembelihan ditunda. Liu San memang merasa tidak puas, namun tidak terlalu mempermasalahkan. Ia hanya berkata akan menghubungi lagi setelah babi sembuh. Hari demi hari pun berlalu. Pasangan suami istri itu perlahan melupakan peristiwa mimpi tersebut. Tak disangka sebulan kemudian, Lin Xiu benar-benar diketahui mengandung anak. Wang Meng terkejut sekaligus sangat gembira. Ia sibuk mengurus dan merawat. Bukan hanya mengundang tabib tua di kota untuk memeriksa secara rutin, ia juga menyisihkan uang untuk membeli suplemen. Takut terjadi kesalahan sedikit pun. Saat kehamilan memasuki pertengahan, terjadi sebuah peristiwa di kota. Keluarga Zhang di bagian barat kota kehilangan 2 ekor babi hidup. Mencari kemana-mana namun tidak menemukan apapun. Mereka curiga ada orang yang mencurinya. Lalu ribut ingin melapor ke kantor daerah. Wang Meng kebetulan lewat, melihat Zhang Juhu mengamuk di mulut jalan. Orang-orang berkerumun berlapis-lapis. Ia pun maju menasihati beberapa kata, menyarankan menyelidiki dulu di dalam kota. Jika benar-benar tidak ditemukan,
Baru melapor juga belum terlambat. Namun Zhang Juhu tidak mau mengalah. Ia berkata babi di rumahnya dipelihara dengan gemuk. Pasti sudah diincar orang. Bahkan menyindir bahwa Wang Meng, demi melindungi babinya sendiri, sengaja mencuri babinya, untuk mengacaukan perhatian. Wang Meng mendengarnya marah dan cemas. Ia langsung ingin berdebat dengan Zhang Juhu, namun dihentikan oleh Lin Xiu. Lin Xiu menasihati bahwa yang bersih akan tetap bersih. Tak perlu marah meladeni dia. Lebih baik membantu mencarinya, agar bisa membuktikan ketidakbersalahan. Beberapa hari kemudian, Wang Meng menggerakkan para warga untuk mencari di sekitar kota. Akhirnya di luar kota, di kuil tua yang rusak ditemukan 2 ekor babi hidup. Tubuh babi masih terikat tali, seolah sengaja disembunyikan di tempat itu. Wang Meng menyuruh orang mengantar babi kembali ke rumah Zhang Juhu, lalu memeriksa dengan saksama jejak di sekitar kuil rusak itu. Ditemukan beberapa jejak kaki samar. Ukurannya tidak seperti milik warga kota. Saat ia sedang bingung, ia bertemu pedagang keliling Zhao Er. Zhao Er sudah lama berkeliling dari gang ke gang, berpengalaman dan banyak tahu. Dia memberitahu Wang Meng, belakangan ini ada seorang pendatang yang mengembara ke sekitar kota, sering muncul di sekitar kuil rusak. Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Wang Meng menyampaikan hal ini kepada Zhang Juhu. Zhang Juhu pun tak lagi mencurigai Wang Meng, dan tidak lagi membicarakan soal melapor. Dia hanya ingin babi itu ditemukan kembali. Pendatang baru tersebut bernama Sun Fuzi. Kaki kirinya cacat, bicaranya kacau tak beraturan, sehari-hari hidup dari mengemis. Wang Meng mengamati beberapa hari. Ia mendapati Sun Fuzi sering berkeliaran di dekat kandang babinya. Tatapannya lurus menancap, menatap babi hitam itu, seolah sedang merencanakan sesuatu. Wang Meng pun waspada, dan mulai lebih berhati-hati. Setiap senja ia selalu berjaga di sekitar kandang babi. Tak terasa Lin Xiu mengandung 10 bulan, dan akan segera melahirkan. Wang Meng berjaga di sisi ranjang siang malam. Tak beranjak sedikit pun, babi hitam itu pun seakan merasakan sesuatu. Tak lagi seaktif biasanya, seharian tampak lesu, terbaring di kandang, tak makan dan tak minum. Hanya sesekali menoleh ke arah rumah keluarga Wang, dengan tatapan yang rumit. Pada suatu malam hujan badai, Lin Xiu tiba-tiba mulai merasakan kontraksi. Wang Meng segera memanggil dukun beranak di kota. Setelah kesibukan yang panjang, seiring tangisan nyaring seorang bayi mungil montok, akhirnya lahir ke dunia. Wang Meng menggendong anaknya yang masih merah. Air mata haru memenuhi matanya. Ia memberi nama anak itu Wang Fu, berharap ia hidup aman seumur hidup, dan penuh keberuntungan. Pada malam ketiga setelah Wang Fu lahir, Wang Meng kembali bermimpi tentang lelaki tua berjubah hitam itu. Lelaki tua itu tersenyum sambil berkata, "Kau telah menuruti perkataanku. Kini berkah telah tiba. Babi ini kini boleh kau sembelih dengan tenang." Wang Meng sangat gembira, baru saja hendak berterima kasih. Lelaki tua itu sudah menghilang. Setelah pagi tiba Wang Meng bangun, dan menuju ke kandang babi. Menatap babi hitam itu, hatinya dipenuhi berbagai perasaan. Ia membungkuk 3 kali ke arah babi hitam, lalu berkata pelan, "Terima kasih atas petunjukmu. Hari ini aku akan menuruti pesanmu. Semoga kau segera terbebas, dan terlahir kembali dengan baik." Setelah itu ia memanggil Liu Shan untuk bersiap menyembelih babi hitam. Setelah Liu Shan tiba, ia dengan cekatan menyiapkan peralatan. Baru hendak mulai, tiba-tiba dihalangi oleh seseorang yang datang, yakni Sun Liuzi. Sun Liuzi terpincang-pincang, berlari ke depan kandang babi, membentangkan kedua tangan melindungi babi hitam, sambil meraung melarang membunuhnya. "Babi ini milikku." Wang Meng tertegun, lalu bertanya, "Omongan apa itu?" "Babi ini kupelihara selama 3 tahun. Bagaimana bisa jadi milikmu?" Tatapan Sun Liuzi menjadi garang. Dia berkata, "Ini adalah siluman babi hitam dari gunung. Aku sudah lama mengincarnya. Kalau bukan karena kau membawanya pulang, dia sudah menjadi milikku sejak lama." Liu Shan yang mendengar di samping, tak tahan tertawa, "Kau benar-benar gila. Ngaco bicara apa? Cepat minggir. Jangan menghalangi pekerjaan kami." Sambil berkata dia hendak mendorong Sun Liuzi. Namun Sun Liuzi tiba-tiba mengeluarkan pisau pendek dari dadanya, lalu mengayunkannya ke arah Liu Shan. Sambil berteriak tak seorang pun boleh menyentuhnya. Liu Shan terkejut setengah mati. Cepat-cepat menghindar. Pisau pendek itu menyapu lengan tangannya. Melihat hal itu Wang Meng segera maju menekan Sun Liuzi, dan merebut pisau dari tangannya.
Para warga yang menonton juga ikut maju membantu mengikat Sun Liuzi. Pada saat itu juga, pendeta Xuanxing dari kuil Qingyun di kota datang tergesa. Ia berjalan ke depan kandang babi, menatap babi hitam itu cukup lama, lalu berkerut kening sambil berkata, babi ini memang bukan makhluk biasa. Ia adalah siluman babi hitam yang berlatih di pegunungan. Karena tergoda dunia fana lalu berubah menjadi babi dan turun ke dunia. Wang Meng terkejut dalam hati. Ia segera menceritakan tentang babi hitam, yang memancarkan cahaya emas dalam mimpi, kepada pendeta Xuanxing. Setelah mendengarnya pendeta Xuanxing mengangguk perlahan lalu berkata, ia meminjam energi positif rumahmu untuk berlatih, serta membimbingmu untuk menunggu keselamatan istri dan anak. Sebenarnya tidak memiliki niat jahat. Kini kebajikannya telah sempurna, meski kamu menyembelihnya ada karma pembunuhan, namun juga mengakhiri sebab akibat ini. Wang Meng bertanya tentang karma pembunuhan itu. Apakah ada cara untuk menebusnya? Pendeta Xuanxing berkata, kamu hanya perlu sungguh-sungguh bertobat, banyak berbuat kebaikan, mengumpulkan kebajikan, lalu di kuil Qingyun untuknya, dirikan papan arwah panjang umur, dan setiap hari persembahkan dupa, maka semua dapat terurai. Wang Meng segera menyetujuinya. Setelah itu, ia menyuruh orang membawa Sun Liuzi ke rumah kepala keamanan desa, berniat setelah urusan babi hitam selesai, baru menyerahkannya ke kantor kabupaten. Melihat Sun Liuzi dibawa pergi, Liu Shan kembali menyiapkan penyembelihan babi hitam. Setelah sibuk sejenak, babi hitam pun disembelih sepenuhnya, dipotong menjadi beberapa bagian, daging babi yang segar dan empuk. Wang Meng memandang daging-daging itu. Di hatinya tak ada sedikit pun kegembiraan, justru terasa hampa dan muram. Ia menyisakan sebagian daging babi untuk keluarga sendiri. Sebagian besar sisanya dibagikan kepada warga desa di kota. Lalu ia mengeluarkan sebagian perak, meminta Liu Shan membantu membelikan keperluan papan arwah panjang umur. Setelah semua urusan selesai, Wang Meng pulang ke rumah. Melihat istri dan anaknya terlelap, hatinya dipenuhi rasa tenang. Ia mengira rangkaian kejadian aneh ini telah berakhir sampai di sini. Namun ia tak tahu badai yang lebih besar sedang diam-diam terbentuk. Setelah Sun Liuzi dibawa ke rumah kepala desa, ia bukan hanya tidak menyesal, bahkan melontarkan ancaman keras, akan membuat Wang Meng membayar harga. Kepala desa melihat sikapnya yang buruk, lalu sementara mengurungnya, menunggu Wang Meng menanganinya. Namun tepat saat Wang Meng bersiap membawa Sun Liuzi ke kantor kabupaten keesokan harinya, kuil Qingyun tiba-tiba mengirim kabar. Pendeta Xuanxing meninggal mendadak, dengan kondisi kematian mengenaskan. Tubuhnya membiru keunguan, darah keluar dari 7 lubang, seperti terkena ilmu jahat. Setelah mendengar kabar itu, hati Wang Meng langsung terjatuh. Perasaan tidak enak seketika muncul di benaknya. Ia samar-samar merasa, kematian pendeta Xuanxing mungkin berkaitan dengan Sun Liuzi, dan juga siluman babi hitam itu. Kisah seru belum berakhir, episode berikutnya lebih seru. Episode berikutnya sudah diperbarui, lanjutan dari episode sebelumnya. Pendeta Xuanxing berdarah dari 7 lubang, tergeletak di depan meja altar. Sebelum meninggal hanya sempat meneriakkan siluman babi hitam. Seluruh kota Yunyin langsung dilanda kepanikan. Tubuh Wang Meng terasa sedingin es. Ia tahu bencana akhirnya benar-benar datang. Wang Meng bergegas menuju gerbang Qingyun. Yang terlihat hanyalah kekacauan. Meja altar terbalik ke lantai. Dupa dan lilin berserakan di mana-mana. Jasad pendeta Xuanxing terbaring di tengah aula utama. Belum dipula Sara, para murid kecil di kuil melihat Wang Meng datang, sambil menangis berkata, Tuan Wang, guru tadi malam masih baik-baik saja. Pagi ini kami menemukannya menjadi seperti ini. Kami benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Wang Meng melangkah ke sisi jasad, menatap wajah pendeta Xuanxing yang terbujur kaku. Hatinya diliputi kesedihan mendalam. Ia teringat pendeta Xuanxing baru kemarin memberinya petunjuk cara menebus dosa pembunuhan, namun hari ini telah meninggal dunia. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ia bertanya apakah sebelum wafat ada hal aneh yang terjadi. Murid kecil berpikir sejenak lalu berkata, tadi malam saat aku bangun, aku melihat guru sendirian bermeditasi di aula utama. Mulutnya terus melantunkan aura iblis belum lenyap. Dikhawatirkan akan terjadi bencana besar. Saat itu aku tidak terlalu memikirkan. Tak disangka hati Wang Meng tergerak. Lalu bertanya tentang Sun Liuzi. Apakah pernah datang ke kuil? Murid kecil itu mengangguk kemarin sore.
Orang asing berkaki pincang itu datang. Bersikeras ingin bertemu guru. Katanya ada urusan penting. Setelah guru menemuinya, mereka berbincang lama di dalam. Apa yang dibicarakan? Aku tidak mengetahuinya. Setelah mendengar itu, di hati Wang Meng sudah ada dugaan. Sun Liuzi pasti berkaitan dengan kematian pendeta Xuanxing. Ia segera berbalik menuju rumah kepala desa. Ingin menanyai Sun Liuzi, namun mendapati pintu rumah telah dicongkel. Sun Liuzi sudah menghilang. Kepala desa berkata dengan kesal. Ini semua salahku tidak menjaganya. Tengah malam tadi aku mendengar suara. Saat kulihat dia sudah kabur. Hati Wang Meng cemas. Sun Liuzi melarikan diri. Jejak pun terputus. Ia hanya bisa menyuruh orang melapor ke kantor daerah. Memberitahu bupati soal kematian pendeta Xuanxing. Serta kaburnya Sun Liuzi. Setelah menerima laporan, bupati segera mengirim petugas datang ke kota Yunyin untuk menyelidiki. Para petugas memeriksa dengan teliti King Yun Guan dan lokasi rumah kepala desa. Di bawah meja altar King Yun Guan, mereka menemukan jimat aneh. Jimat itu bergambar simbol-simbol aneh, memancarkan aura hitam samar. Para algojo memberitahu Wang Meng, jimat ini bukan jimat Tao aliran resmi, melainkan mirip jimat yang digunakan ilmu sesat. Tampaknya pendeta Xuanxing memang dibunuh secara diam-diam. Tepat saat itu, tabib forensik dari kota juga datang. Ia memeriksa dengan teliti jasad pendeta Xuanxing, lalu berkata kepada bupati, korban bukan tewas karena ilmu sesat, melainkan karena racun langka. Racun ini sangat mematikan, dan bereaksi sangat cepat. Korban akan membiru sekujur tubuh, dan tewas dengan pendarahan 7 lubang. Bupati mengangguk serius, lalu berkata, jelas ada orang yang sengaja meracuni dan membunuh pendeta. Sun Liuzi sangat dicurigai. Kita harus segera menemukannya. Wang Meng dengan sukarela membantu mencari jejak Sun Liuzi. Ia membawa beberapa warga menyusuri jalan kecil di luar kota. Saat tiba di kuil tua luar kota, mereka menemukan di dalam kuil jejak kaki yang masih baru, serta sisa api unggun yang belum padam. Hati Wang Meng pun gembira. Ia tahu Sun Liuzi pasti pernah singgah di sini, lalu mengikuti jejak kaki itu. Jejak tersebut memanjang hingga ke pegunungan dalam. Wang Meng dan yang lain tidak berani lengah. Dengan sangat hati-hati, mereka mengikuti jejak kaki itu, hingga tiba di depan sebuah gua tersembunyi. Jejak kaki itu pun menghilang. Wang Meng memberi isyarat semua orang berhenti, lalu diam-diam mendekati gua. Ia samar-samar mendengar dari dalam gua suara Sun Liuzi, roh babi hitam. Xuanxing, pendeta tua itu sudah kubunuh. Selanjutnya giliran Wang Meng. Setelah aku menyerap kultivasimu, lalu membunuh seluruh keluarga Wang Meng, aku akan menguasai satu wilayah. Hati Wang Meng terkejut. Ternyata Sun Liuzi sejak awal sudah mengetahui identitas roh babi hitam. Ia membunuh pendeta Xuanxing semata-mata untuk merebut kultivasi roh babi hitam. Ia pun diam-diam mundur, lalu berdiskusi dengan warga bahwa Sun Liuzi ada di dalam gua dan masih ingin merebut kultivasi roh babi hitam. Mereka harus segera memberitahu para algojo agar bersama-sama menangkapnya. Saat mereka bersiap kembali ke kota untuk memanggil algojo, tiba-tiba dari dalam gua terdengar jeritan melengking yang mengerikan. Disusul kemudian seekor babi hitam raksasa menerjang keluar dari gua. Babi hitam ini jauh lebih besar daripada yang dulu dipelihara Wang Meng. Bulu hitamnya berdiri tegap. Tatapannya ganas seperti serigala, sudut mulutnya masih meneteskan darah. Itulah roh babi hitam itu. Roh babi hitam melihat Wang Meng. Tatapannya sekilas memancarkan emosi yang rumit, lalu berlari menuju kedalaman pegunungan. Wang Meng dan yang lain ketakutan, segera menyingkir ke samping. Setelah roh babi hitam pergi jauh, barulah mereka berani masuk ke gua. Mereka melihat Sun Liuzi tergeletak di dalam gua, tubuhnya penuh luka dan sudah tidak bernyawa. Di bagian terdalam gua, juga terdapat sebuah tungku alkimia. Di dalam tungku terdapat cairan berwarna hitam, yang mengeluarkan bau menyengat. Setelah para algojo tiba, mereka memeriksa kondisi gua, lalu berkata sepertinya, Sun Liuzi ingin menggunakan ilmu untuk merebut kultivasi roh babi hitam. Namun justru terluka olehnya, hingga kehilangan nyawa. Semua mengira masalah telah berakhir. Namun tak disangka 3 hari kemudian, terjadi keanehan lagi di kota. Ada warga yang menemukan makam pendeta Xuanxing telah digali orang, peti matinya dibongkar, dan jasad di dalamnya menghilang.
Wang Meng mendengar kabar itu. Hatinya langsung menegang. Ia segera bergegas ke makam Pendeta Xuanxing. Makam itu tampak porak-poranda. Di tanah berserakan beberapa helai bulu hitam, serta cairan kental, dan sama persis dengan yang mereka lihat sebelumnya di dalam gua. Ini pasti perbuatan roh babi hitam. Liu Shan di samping berseru kaget. Dia pasti masih menyimpan dendam. Karena kita membunuhnya, makanya dia menggali makam pendeta untuk membalas dendam pada kita. Para warga mendengarnya, wajah mereka pucat ketakutan. Semuanya mendesak Wang Meng untuk mencari jalan keluar. Wang Meng sendiri juga panik. Dia tahu roh babi hitam sudah menjadi sangat kuat, hanya dengan kekuatan dirinya, dan para warga jelas tak mampu melawannya. Tepat pada saat itu, seorang kakek berambut putih tiba-tiba muncul di depan makam. Kakek itu mengenakan jubah Tao dan memegang pengibas debu. Auranya seperti pertapa suci. Pendeta tua itu berkata, kalian jangan panik. Aku adalah kakak seperguruan Xuanxing. Bernama Dao Xuansu. Mendengar adikku dibunuh, aku datang khusus untuk membantu. Wang Meng sangat gembira. Segera maju memberi hormat. Pendeta, tolong selamatkan kami. Kini roh babi hitam mengamuk, bahkan merusak makam pendeta Xuanxing. Mohon pendeta turun tangan. Pendeta Xuansu mengangguk pelan, dan berkata roh babi hitam ini sebenarnya tak jahat. Ia hanya dimanfaatkan oleh Sun Liuzi, hingga terkontaminasi energi jahat. Itulah sebabnya ia menjadi begitu ganas. Obat jahat yang diramu Sun Liuzi membuatnya kehilangan akal sehat. Kini dia bukan hanya menggali makam adik seperguruanku, juga membantai makhluk hidup di pegunungan. Dia harus segera ditaklukkan, dan dibantu mengusir energi jahatnya. Pendeta Xuansu membawa Wang Meng dan yang lainnya ke pegunungan. Di sepanjang jalan dia menggunakan kompas untuk melacak posisi roh babi hitam. Saat tiba di sebuah lembah, kompas tiba-tiba berputar hebat. Pendeta Xuansu berkata dia ada di depan. Semua orang maju melihat. Ternyata roh babi hitam sedang tergeletak di lembah, memakan bangkai seekor rusa gunung. Energi hitam di tubuhnya makin pekat. Pendeta Xuansu melangkah maju, sambil memegang pengibas debu. Mulutnya melantunkan mantra. Pengibas debu diayunkan. Seberkas cahaya emas meluncur ke arah roh babi hitam. Roh babi hitam terkena cahaya emas dan menjerit kesakitan. Tubuhnya berguling-guling menahan sakit. Ia mengangkat kepalanya dengan tatapan buas, menatap pendeta Xuansu, lalu menerjang dengan ganas. Pendeta Xuansu tetap tenang, mengeluarkan selembar jimat dari dadanya dan menempelkannya di dahi roh babi hitam. Setelah jimat ditempelkan, gerakan roh babi hitam mendadak terhenti. Energi hitam di tubuhnya perlahan memudar. Tatapannya pun menjadi jernih kembali. Ia memandang pendeta Xuansu, lalu menatap Wang Meng, perlahan menundukkan kepala, seolah sedang bertobat. Pendeta Xuansu berkata, sebenarnya kau memiliki niat berkultivasi. Namun karena tergoda dunia fana, tercemar energi jahat lalu berbuat salah. Kini Sun Fuzi telah mati. Dosa-dosamu pun harus diakhiri. Roh babi hitam mengeluarkan dengusan lirih dan berat, lalu tubuhnya bergetar, berubah menjadi kepulan asap hijau, melayang ke arah kuil Qingyun. Pendeta Xuansu berkata, dia pergi untuk memohon ampun pada adik seperguruanku Xuanxing. Setelah itu ia akan lenyap sendiri, dan kembali masuk ke siklus reinkarnasi. Beban besar di hati Wang Meng pun terangkat. Ia bersujud 3 kali pada pendeta Xuansu. Terima kasih atas bantuan Anda telah menyelesaikan bencana di desa. Setelah itu Wang Meng menyuruh orang menguburkan kembali pendeta Xuanxing, serta mendirikan papan arwah keabadian untuknya di kuil Qingyun. Dan setiap hari mempersembahkan dupa. Ia juga mengikuti pesan pendeta Xuansu, banyak berbuat kebajikan, membangun jembatan dan memperbaiki jalan desa, membantu warga miskin, mengumpulkan pahala kebajikan. Setelah Bupati mengetahui seluruh duduk perkaranya, ia pun sangat memuji tindakan Wang Meng, bahkan menghadiahinya sejumlah perak. Setelah jenazah Sun Fuzi ditemukan, Bupati memerintahkan jasadnya dipamerkan, sebagai peringatan agar orang tidak berbuat jahat. Hari-hari berlalu satu demi satu. Kota Yunyin pun kembali pada ketenangan seperti semula. Wang Fu perlahan tumbuh besar, cerdas dan lincah, berbakti dan pengertian. Wang Meng dan Lin Xiu menemani putra mereka menjalani hidup yang sederhana namun bahagia. Setiap kali ada yang menyebut peristiwa babi hitam kala itu, Wang Meng selalu menghela napas, seraya berkata kebaikan dan keburukan pasti berbalas.
Dalam hidup dan bertindak harus menyimpan niat baik. Jangan terlalu dikuasai keserakahan. Jika tidak pada akhirnya akan menuai akibat buruk. Kemudian pendeta Xuanzu menetap di kuil Qingyun, melanjutkan pertapaan dan menyebarkan ajaran, menjaga kedamaian kota Yunyin. Sementara kisah roh babi hitam dan pendeta Xuanxing juga menjadi di kota Yunyin. Cerita yang paling luas tersebar, dituturkan dari generasi ke generasi oleh para penduduk kota, sebagai peringatan agar manusia selalu berbuat baik dan menghormati hukum sebab akibat.